kali ini yang saya di. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menariknya seorang entrepreneur yang meluncurkan seri-seri fashion yang line up yang sebenarnya nggak umum untuk di Indonesia, tapi berhasil loh. Sudah ada di sebelah saya, yaitu Hairia Sari atau Sari. Hai Sari, sudah mau jadi narasumber di Mereka Woman kali ini. Nah, Sari ini baru meluncurkan saat pandemi ya, koleksinya. Namanya lingerie, namanya Buka. Nah, boleh diceritain nggak, Sar? Kenapa namanya Buka, BOOKA tapi ya? Terus inspirasinya dari mana? Apakah membuka hati perempuan Indonesia? Oke, jadi awalnya dari gue bengong-bengong ya, karena di bulan Juni. Oke. Suatu hari bulan Juni kita kan WFH semua kan, kita lagi lockdown, baru PSBB waktu itu. Tiba-tiba gue mendapatkan ide, gue gemes ngeliat tahu teman-teman gue di rumah itu perempuan dengan ngurus anak, ya kan, belum lagi perempuan selama 3 bulan terus kayaknya nggak mikirin penampilan itu yang karena gue nanya-nanya, gue ngobrol-ngobrol. Oke, jadi walaupun di rumah mereka nggak kayak cuek gitu. Oke. Ya udah kebayang tuh, kan udah ribet ya. Anak kan dari pagi. Full from home ya? Ya, 24 jam kan. Terus banyak yang gue juga tahu mereka menggunakan daster batik. Oke. Terus gue nggak salah dengan ini aja deh. Mood kita kalau pakai daster batik itu kan di rumah jadinya males sih. Jadi kayak apa ya? Pewek banget gitu kan dengan Ya, los gitu ya. Karena itu menggambarkan ini ya, Enakannya Iya, gitu kan. Terus gue pikir gini, kalian juga bosan ya dari psikologi. Udahlah hidup ini dengan pandemik yang penuh derita gitu kan ya. Moodnya juga nggak enak, nggak pengen menceriakan diri lo ya di rumah. Ini rumah, karena kita nggak bisa kemana kan. Apa ya? lagi. Kalau punya pasangan, aduh 24 jam laki lo mau ngeliat Jadi sebenarnya kalau dibaca di media itu kan loungewear ya, yang lagi hit karena WFH. Tapi ternyata banyak perempuan yang memilih pakai dasar batik ya daripada loungewear. Atau batik itu termasuk loungewear? ya. Iya, loungewear Indonesia ya, tradisional. Iya. Loungewear Indonesia adalah definisinya batik. Oke. Bener. Ya, loungewear Indonesia. Oke. Nah, jadi kan gue pikir ya, sebenarnya gini, kalau sekarang udah pandemik ini kan bikin kita murung ya. Kita nggak bisa pakai baju keren karena kita nggak bisa keluar. Ya. Apa sih pakaian yang pertama lo keluar kamar mandi yang lo pakai? Oh iya, lingerie of course. Amat celana dalam kan? Iya. Nah, itu kan hal paling esensial. Itu pertama lo nggak mungkin nggak pakai itu. Iya kan? Iya. Dan terus gue mikir gini juga, karena tadi sebenarnya bisnis gue bukan mau bisnis itu, gue lagi bikin tas sebenarnya. Sebenarnya lagi menerapkan line up tas ya. Jadi waktu kita terakhir teleponan, Iya, itu kan lagi mau bikin tas kan oh, gue. bikin tas. Aku pikir dia mau bikin lingerie atau akunya Tasan sebenarnya. Tapi momen itu aku merenung kan, ya bisnis kira-kira kalau gue bisa kan gimana ya, gue nanti itu pelaku jauhnya apa gini. Sekarang kan gue mikirin lah ya, kayak sampai apa ya produk yang sebenarnya mau oke mau ada huru hara di manapun tetap kita akan perempuan pakai. Iya pakaian dalam kan. Dari situ oh iya ini gue sebagai ilustrator bukan UMKM betul ilustrator. bukan fashion ya, jadi gue ngeliat gak ada yang bikin karena gue tahu nih belum kan, karena gue kan udah jadi kan selama ini gue kurasi gak pernah loh gue nemu dari 1000 brand ya, terus yang udah gue nilai, gue assess, gue ngobrol sama orang-orang yang gak ada yang bikin. Kalaupun ada itu bukan mereka bikin sendiri, jadi reseller. Oh iya, dari negara lain ya. Yes. Itu banyak sekali. Nah,
itu gue lihat tuh di teman di sosmed ya, Iya. gitu. Nah, berdasarkan itu semua, gue langsung jadi loh, kan aku tuh kayak kesurupan ya saat hari Minggu sore itu. Dalam waktu seminggu, gue udah langsung telepon temen gue yang partner, karena kan kita mau bikin tas dan Iya. jadi di next day-nya gue telepon, gue punya ide ini gimana kalau kita switch nih dari tas ke Jauh dalam ya, jauh dari ke lingerie jauh. terus mereka aku bilang dengan convince maksudnya rasanya kerjanya tuh nggak ada gitu kayak tuh plus lo biar gue di apa lagi gue merasa kalau misalnya lo pakai di rumah mood untuk kayak Kreativiti lu untuk itu produktivitas satu lo jadi malas kan kedua lo nggak merasa kece kan betul. ya kan Iya. lo seadanya aja kalau dulu kalau kita kerja misalnya selama sebelum pandemi kerja lo di rumah pakai dasar cuma 2 jam apa tidur lah ya 2 jam sih 6 jam lah 8 jam ini sekarang ayo sure kalau dia lo pakai itu jadi dalam seminggu gue bikin survei dong gue sebar ke ratusan cewek cowok juga Oke. yang menarik pokoknya cowok itu nggak ada yang mau pasangannya di rumah pakai dasar based on itu berarti teori gue benar dong karena gue yakin cowok kayaknya I don't think mereka mau Iya, betul. lihat istrinya Iya. itu Itu kan buat kenyamanan istrinya sih pakai. iya tapi kan untuk matanya untuk Ya, pria tuh visual banget. ya kan berdasarkan itu gue udah ngomong seminggu itu bikin survei nah karena gue kan udah 20 tahun lah gitu di industri fashion ini ya jadi gue somehow kayak apa ya udah tahu jalur pokoknya cepet deh alhamdulillah banget dalam waktu seminggu gue langsung udah bisa tahu produksi di mana pabrik apa yang manufacturing di mana konteksnya di mana terus ya semuanya termasuk gue hire designer lingerie. Oke, jadi latar belakangnya sebenarnya dapat wangsit ya. Saat pandemi mau bikin tas, jadi bikin BH. Oh ya, satu lagi based on survei gue itu, rupanya banyak orang perempuan Indonesia, baik perempuan dan laki-laki Indonesia yang berpikir namanya lingerie itu adalah yang seksi aja. Jadi yang lingerie itu adalah pakaian yang seksi. Karena gue melihat nih, jawabannya nih kayaknya yang bukan buat tidur, bobo-bobo sama kakinya gitu. Padahal kan dari lingerie pakaian dalam, jadi mulai dari beda hingga ya top ada roknya juga udah fungsi lain itu gitu. Jadi di situ aku merasa kayak perlu juga ada edukasi. Ya, dengan renda-renda cantik dan itu udah nyaman satu hal yang gue tahu gue harus bikin yang nyaman karena kalau nggak nyaman mau nggak itu inilah bukan apa ya ntar nggak akan balik lagi orang beli itu karena gue belajar sebagai inspirasi iya lu bikin brand lu bikin produk lu harus yang profesional sih benar. Nah, satu hal yang para Eureka Woman perhatikan menarik tentang buku itu kan lingerie ya. Kalau kita melihat di brand lain kan, berupa yang udah ada yang mungkin dia memang cuma reseller ya. Biasanya atau brand luar negeri, lingerie itu pasti penuh dengan materi promonya dengan perempuan-perempuan memakai lingerie itu yang seksi-seksi gitu kan. Nah di buku nih kalau diperhatikan nggak ada gitu. Cuma nama lingerie-nya, terus ya udah makanan dan bawahannya gitu ya. Kenapa nggak pakai berani gitu, nggak pakai model-model seksi gitu. Ini breakthrough sih. Jadi salah satu yang dipelajari juga mungkin kenapa pada nggak berani bikin brand lingerie karena berpikiran kan kalau pemotretan gimana ya kan? Pemotretan gimana ya? Kita pakai model ribet lah, mikirnya ribet kan dan culture kita bukan culture Amerika yang semua lo bisa pakai secara vulgar apa saja. Kan gue bukan kain majalah ya, kain editor majalah kan? Jadi gue pikir gini, gue tahu pas gue langsung dapet wangsit itu ya yang pertama kita nggak bakalan pakai model karena apa kita pertama balik lagi kedua pakai gue jadi hijab Oke, ya, jadi benar-benar dan
Tapi gue tahu perempuan berhijab justru mencari yang lagi lucu. Iya kan, karena kayak teman-teman aku cerita bahwa ada temannya gitu yang teman kajian yang paling keluar negeri justru belinya lanjut-lanjut lucu gitu loh, karena di Indonesia nggak nemu. Ada. Nah, hal kayak gitu gue tahu berarti apa? Tapi kalau gue kasih model, gitu, apalagi perempuan. Ini kalau model, badan model bagus, tapi gue kasih perempuan biasa kan bisa jadinya agak gimana ya buat yang pakai hijab kan? Ini tidak terlalu seronok gitu kan ya. Jadi gue pikir ini, ya gue pikir ala majalah, ala style saja. Terus gue riset, semua brand-brand lagi dari Amerika, dari Eropa lah, gue riset ya. Memang kalau Amerika kan nggak apa-apa ya, kayak terbuka, Eropa juga. Iya. Tapi kalau lo udah masuk di sosmed, kalau gue perhatiin yang dari brand-brand luar itu, kalau lo ada perempuannya, sama kita perempuan lain itu akan distrek, malah ngeliatnya tuh kayak itu sih bagusnya, iya emang gue kayak gini, Badan gue bagus itu. Nah, Kayaknya nggak cocok pakai bagus itu. akhirnya apa? Lo nggak jadi beli kan? Iya. Iya sih, kalau di Indonesia kayaknya kalau pakai kayak Victoria's Secret Angel gitu nggak bagus sih. Kita beda, Kita bikin masalah nih. Iya, kita beda dan tapi itu gue merasa ya kayak semua pikiran-pikiran itu gue dapetin ya karena gue udah 20 tahun kali ya, jadi kayak gue udah di Indonesia, I know, jadi gue nggak takut sebelum melangkah kan, gue pede bahwa dengan nggak pakai modal fine, gue yakin banget ya, alhamdulillah ya Mir gitu, kayak kita kan baru launching 22 November ya, sampai 31 Desember ya sekitar 400 pieces itu udah keluar. Wow, itu pemasarannya lewat mostly on social media, Kata aja, itu kita belum pakai macam-macam. Tapi kita kan taruh di marketplace juga. Kita mau jual di Indonesia. Iya, gue nggak kena dong kalau namanya Mari. Ya mungkin Mari masih ada ya. Chloe ya. Iya kan? Ya Putri lah ya nama kita. Ya kan? Dan itu lucu, karena kan jadi ada koneksi ya, kedekatan ya. Itu yang bikin, insya Allah waktu itu gue pikirnya ini pasti yang nama-nama ini nanti deh Lisa Ya, yang gampang memang diusahakan orang di Indonesia ya. karena awalnya kan kayak misalnya kenapa kita dari situ kita desain kenapa kita ada desain yang kira high waist itu yang high waist karena kan gue tahu banyak teman-teman gue yang aduh perut gue gendut ya kan terus ina itu gitu kan, nah gimana ya caranya supaya ya karena selama gue jadi consultant biasanya kan gue ditanya gimana ya mbak cara bikin supaya bajunya nutupin akses saya yang gede gitu kan gue badannya nggak kayak lo kan, oh tenang, gue bikin itu bukan buat gue bikin si bra dalaman itu memang badan gue nggak bisa normal standar perempuan Indonesia, tapi kan standar gue kan standar gitu, jadi yang bisa kecil gitu kan, nah jadi dari situ gue belajar gue udah perempuan Indonesia, karena gue belajar apa yang pas buat lo gitu, buat lo dan nyaman gitu, karena gue berpartner dengan yang bukan orang fashion, tapi memang perempuan dia emang itu dibutuhkan kan, kita harus mencari dapat insight dari yang perempuan biasa. Size itu cuma XS sampai XL, tapi di XL itu kan kita ada, karena kita random, nah random itu XL kita tuh 38 ya, 38 A sampai B. Oke, jadi buat perempuan yang bertubuh besar pun bisa tampil percaya diri, tampil cantik, tampil seksi ya. Oke, ini menarik sekali pembicaraan Mas Sari dan konsep bukanya yang membuka pemikirannya. Paradigma bahwa lingerie itu bukan hanya untuk menyenangkan pasangan, tapi yang penting sebenarnya untuk perempuan Indonesia itu sendiri, untuk self love. Nah, Eureka Woman, jangan kemana-mana, kita akan bicara lagi dengan Farid dengan dua Eureka Woman quote lainnya, so stay tuned.
Nah, Eureka Woman Lovers, seperti yang tadi saya bilang, sekarang saya sudah bersama Eureka Woman host lainnya lagi, yaitu Marlin. Hai Marlin di Jakarta, apa kabar? Hai Mir, ya ampun, ini udah tanggal 1 Februari loh Mir, kamu masih di Bali aja, kamu emang gak mau pulang lagi ya? Kamu gak mau ke Jakarta lagi ya? Stay there, stay there. Mau dong, mau. Tapi sekarang udah ada, tadi kita udah memperkenalkan bintang tamu yang dia bikin satu gebrakan malah di masa pandemi ini, bikin lingerie namanya Buka, yaitu Hairia Sari atau Sari. Udah sama kita nih. Hai Sari. Langsung ngobrol sama saya. Hai. Hai Sari, apa kabar? Ketemu lagi. Baik, Iyut. Nah, Yud, aduh, kayaknya dua-duaan di Bali nih. Sar, namanya kenapa Buka ya Sar? Lucu deh. Oke, jadi kenapa Buka? Karena gue nyari nama brand itu yang sesuai dengan produknya. Karena biar eye catching kan. Satu, gue pengen eye catching. Kedua, ini harus sesuatu tadinya berhubungan dengan kulit. Karena kan lingerie kulit kan, ke skin. Tadinya gue nyari-nyari, apa kulit aja ya? Kulit. Gitu. Atau skin ya kan bahasa bule. Kan gue pengen ini mempersembahkan buat perempuan Indonesia kan. Jadi saya pikir, oke, gue cari-cari lagi pokoknya anatomi perempuan. Dan yang menarik itu anatomi itu pokoknya dari bahasa Sanskerta lah apa semua udah dipakai semua brand di IG, di sosmed udah ada yang pakai. Sehingga sold out. Sold out. Jadi gue kesel. Jadi sampai akhirnya gue karena waktu itu kan masih di rumah kan WFH terus dan suami gue juga masih di rumah, jadi kerjaan gue tuh bolak-balik dapur, gue membuka kulkas. Setiap saat gue buka kulkas kan untuk masak ya. Yes. Jadi dari situ tiba-tiba gue teringat, oh iya kita kan juga buka baju ya, kalau lo pakai lingerie lo buka dong. Nah gue pikir buka kayaknya lucu deh, tapi momen itu gue tahu gue nggak bisa pakai karena kalau gue mau going global, gue langsung udah pikirannya kalau mau going global, dong. Susah kan, Pak itu Buka ya kan, kalau orang nanti di sana Buka, jadi buka dengan O2 karena double kan double O, karena gue langsung udah mikir logo. Kalau logonya O2 gitu kan seolah-olah kayak boobs gitu kan, lucu, tapi kan lucu gitu jadinya. Ya udah akhirnya gue lihat di IG, di sosmed nggak ada yang pakai, langsung gue book langsung. Saat itu juga langsung website dibuka dibuka akun IG-nya. Sama websitenya juga langsung gue beli. I see. Tapi idenya oke banget lah, karena kan lingerie itu identik dengan buka-bukaan kan. Iya, itu juga bisa kan. Jadi kayak waktunya kita untuk berbuka-bukaan. Iya. With your loved one gitu kan. Tapi ngomongin masalah buka-bukaan nih. Hal yang menarik dari brand Buka itu sekarang kan yang dilihat itu koleksinya tuh bralette semua. Kenapa bralette sih? Gitu. Apa karena memang tren fashion sekarang kalau lingerie itu kan bralette gitu? Apa karena riding the moment atau Sari ada alasan lainnya kenapa serinya bralette semua? Oke, jadi di Juni gue punya ide wangsit bikin lingerie ini. Gue udah tahu yang harus gue bikin adalah pertama, karena kan nanti akan bikin series of koleksi kan. Nah, yang koleksi pertama, at least gue harus bralette. Karena apa? Waktu itu tahun lalu nggak ada loh yang tahu bralette itu apa. Gue nanya sama teman-teman gue, ya nggak semua circle gue pada nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu apa itu bralette, asing. Baru tahun ini deh kayaknya pada ngomong bralette, karena aku sudah mempromosikan. Anyway. Oke. Tapi mungkin benar juga loh, Eureka Woman Lovers mungkin belum nggak tahu juga bralette itu apa. Bisa dijelasin ya kan? Juga. Oke. Jadi pas kita bikin si brand ini kan gue juga langsung menimba ilmu ya dengan ikut webinar lingerie dari Paris, dari Hong Kong. I see. Jadi memang rupanya lingerie itu juga ada trennya. Nah, trennya ini untuk 3 tahun terakhir itu memang push up bra itu udah no. Nggak sehat gitu ya? Bukan nggak sehat, awalnya karena memang udah beda ya trennya. Dunia udah berubah. Jadi memang ada tren juga di lingerie itu. Nah, 2-3 tahun terakhir adalah yang tanpa wire, tanpa pad. Jadi kayak mini set. Nah, itu namanya bralette. Nah, di Indonesia sendiri
belum terlalu awam di Indonesia sendiri. Jadi waktu gue berpikir di bulan Juni soal ini, koleksi ini, why not, gue mau banget, gue harus bikin bralette karena ini kan buat di rumah kan enak kan, kalian pakai bisa buat tidur gitu, karena kan intinya memang cantik setiap hari dari pagi sampai malam. Gue sih demen banget sih si bralette itu. Emang bener sih kayak Lobby, gue pakai tidur juga. Biar Aman. Tapi ini aman, dia lebih soft ya. Jadi memang intinya karena memang buat sehat kan, buat kesehatan. Iya, I see. Terus kan ini menurut gue sih, lo kan tadi cerita ini mulai kepikiran dan mulai dijalanin dari mulai bulan Juni tahun lalu, which is itu di musim pandemi banget kan ya. Benar-benar momen pandemi, cling, that great idea was coming. Terus kayak momennya tepat, terus situasinya juga tepat nggak sih? Menurut lo seperti itu nggak sih? Apakah lo punya tantangan gitu dalam bisnis ketika menjalankan bisnis ini gitu loh? Apalagi kan kalau dibilang para wisata sekarang cenderung lesu, tapi kan sebenarnya kan masih bisa dilihat ada peluang nggak sih? Karena kan ini sebenarnya nggak ada hubungannya juga dengan pariwisata kan, tapi lo bukanya di Bali gitu, apa karena ada hubungannya sama pariwisata juga atau gimana nih? Gimana tuh, Sar? Jadi gini, awal gue membikin, gue tahu gue harus mencari tim produksi yang memang bisa membikin pakaian dalam, yang biasa membikin pakaian dalam. Which is, itu susah sekali, nggak semua konveksi, yang dari yang konveksi kecil sama yang gede itu punya mesin khusus. Khusus bra itu nggak sembarangan, dan gue tuh udah mencari-cari Jakarta tuh gak ada ya, ini believe it or not sih, gue nyari gitu ya. Yes, ada, susah sekali. Jadi untuk pas dapat ide awal ini, pertama kita memutuskan untuk bikin di Bali dulu, karena yang banyak bikin swimwear dan pakaian dalam kan di Bali. Berarti mereka konveksinya memang ready dengan memiliki mesin khusus itu gitu. Nah, tapi kita mulai produksi Agustus September. Nah, sempat bolak-balik ke sini, tapi ya itu di sini juga mereka kan kendala dengan COVID kan, dengan penjahitnya yang memang harus pulang kampung karena kebanyakan penjahit itu dari Banyuwangi gitu. Nah, jadi kayak harus dari COVID ini ada yang pulang lah segala macam, nggak balik lagi. Jadi dan terus aku juga berpikir sebagai brand baru kayaknya cost buat terlalu besar untuk bolak-balik kan. Jadi akhirnya ya tapi lah itu alhamdulillah gue bertemu dengan tim produksi yang memang udah bertahun-tahun bekerja di pabrik yang memang bikin brand-brand dari luar negeri, brand-brand lingerie dari luar negeri gitu. Jadi memang ya ini emang jodoh gue sih. Jadi gue merasa kayak ya ini timingnya emang harus sekarang, karena kalau mungkin gue punya ide ini tahun lalu, gue rasa gue belum tentu ketemu mereka ini deh, tim produksi ini gitu. Jadi jadi ini karena COVID. Benar-benar berkah COVID. Iya, jadi justru malah opportunity-nya datang karena COVID ini ya. Dan setelah lo jalanin ada tantangan gak sih selain tadi tantangan dapetin pengrajinnya mesti ke Bali segala macam, dalam hal penjualan, dalam hal promosi, apakah animonya oke nggak nih setelah ini? Udah berapa bulan? 6 bulan berarti ya? No, gue baru launching di 22 November. Gue baru bener-bener launching di tadi cerita sama Mirna, di 22 November gue launching, terus kemarin kita evaluasi waktu tanggal 31 Desember, itu kita udah keluar sekitar 400 pieces keluar. 400 pieces. Jadi banyak juga tuh sebagai it's a good starter, ya kan? Karena kan awal biasa kan suka ada peak-nya kan, peak, udah gitu mungkin sekarang udah Februari 1, bulan Januari oke lah, tapi masih nggak terlalu banyak, ya biasa, tapi masih ada, dan gue cukup surprise sih, maksudnya oke juga ya, lumayan ya ternyata, dan ada yang udah pelanggan, nah gue seneng deh, ada yang udah jadi pelanggan, jadi kayak oke, berarti mungkin misi kita nyampe nih gitu ke perempuan-perempuan Indonesia semua. Wow, jadi sebenarnya malah ini ya, kelihatannya lebih promising lah ya. Terus mungkin juga karena itu kali Sari, momennya kan orang lagi banyak stay home.
Jadi Iya. di rumah kan bersama pasangan lebih sering gitu kan. Supaya merasa cantik dan seksi tetap gitu kan. Iya dong, biar Iya. nggak bosan. Betul. Terus Jadi itu juga sih kayaknya seperti itu. Dan tapi kan kalau untuk bisnisnya maksudnya gini, kita kan berpikir membuat sesuatu, bikin brand bukan untuk yang pas pandemik aja kan gitu. Jadi di sini gue cukup agak pede gitu ya, bahwa apa yang gue bikin ini memang ya lo mau ada pandemik kayak mau ada huru-hara, kerusuhan, itu mau ada bom segala macam, lo tetap akan pakai bra kan, ya kan, itu akan terus dibeli terus kan sama perempuan gitu. Jadi gue jadi gue pokoknya selama kita masih hidup di dunia ini ya hingga akhir zaman lu tetap akan pakai bra kan. Nah udah jadi gue merasa pede, oke, kayaknya nih gue insya Allah gitu bisa terus gitu. Nah, kalau bicara mengenai signature tadi ya, lo bilang kan lo mengangkat tren si bra tanpa itu tadi kan, kawat dan sebagainya gitu kan. Tapi ada signature lain nggak yang membedakan si Buka dengan mungkin yang lain brand-brand besar yang masuk ke Indonesia dari internasional yang lo bilang bahwa gue nggak kalah keren lah dari si brand-brand yang suka dibeli sama kita gitu kan, dia ngaku ya. Jadi sebenarnya signature kita tuh DNA-nya sedikit bohemian gitu. Jadi makanya kan kita hire designer kan. Nah dari awal kita memang sudah meng-hire designer khusus lingerie. Nah anak sekolah mode. Jadi anak sekolah mode. Jadi desainer sama aku kebetulan aku kan berpartner di sini kan bertiga. Nah, aku memang yang bagian kreatif sama all the design and production. Nah aku sama si desainer tektokan kan gue bekas stylist ya dulu ya, fashion stylist ya. Jadi memang kita signature-nya itu kayak lebih mainin stylingin warna, stylingin renda sama mesh gitu. Lo taruh rendanya sebelah mana, mesh di mana, itu kan it's all about styling. Karena kalau desain bra kan sebenarnya kalau lo pikir gitu-gitu aja, ya kan? Desain celana panty juga sebenarnya gitu-gitu aja. Panty cuma terdiri dari high waist, boxer, brief, boy short, bikini, kayak gitu-gitu aja. Cuman kan sebenarnya gimana lu ngedesainnya dan styling. Yaitu speaking of styling misalnya nanti yang akan menjadi signature kita adalah warna yang beda. Jadi talinya misalnya warnanya nanti pink, terus rendanya nanti warnanya hijau. Nah hal-hal kayak gitu yang akan gue mainin gitu. Oh, lebih di warna. Nah, itu main kan di warna ya? Main di warna, main di desain, styling ya bilangnya, main di warna dan styling. Ya itu pemilihan material, pemilihan renda semua gitu. I see. Bakal keren nih. Boleh dong nanti kita PO dulu, PO. Gak usah PO, udah ada sekarang, cus. Langsung cus ya. Malah udah website langsung cus. Websitenya apa nih? Websitenya jadi gue buka nih langsung. Gue buka websitenya. Bukalingerie.com. Bukalingerie.com. Oh ya, mungkin sedikit edukasi sedikit. Nah, biasanya orang-orang ngomongnya lingerie. Orang ngomongnya suka lingerie kan, lingerie. Ngomongnya sebenarnya lingerie. Lingerie. Wow. Karena Oke. Karena kan dari Prancis ya, François. Yuk, malah gue kepikiran. Eureka kan punya marketplace nih. Eureka Woman kan punya marketplace ya weekend. Malah Eureka Woman jualin Buka juga. Iya loh. Maaf ya. Bisa dong nanti kita kolaborasi Sari sama komunitasnya Eureka Woman nih. Ya kan, mereka pasti pengen dong someday bisa beli lingerie kita yang keren-keren ini kan. Bisa. Jangan lupa pertanyaan Era. Era kan nitip tuh pertanyaan. Oh iya. Gue tanyain deh ini pertanyaannya Era nih. Dia nanya nih, kan tadi kamu bilang kan kamu punya desain-desain yang jadi ciri khas kamu tadi kan dengan warna lah atau permainan stylingnya dan sebagainya. Tapi itu merefer ke ada nggak sih role model yang kalian kayak ini kayaknya
ciri khasnya Sari ini identik dengan si model A atau si model B, atau punya role model apa yang kalian punya? Apakah kalian punya role model dalam berpakaian atau menjalankan bisnis ini juga gitu loh? Role modelnya sesuai dengan misi kita dari awal, yaitu buat diri sendiri. Jadi kita melihat apa ya? Kita bikin ini, kayak gue kepikiran pertama kali bikin ini kan buat perempuan Indonesia ya. Badan perempuan Indonesia kan kebanyakan gue pelajari ya, boobsnya tuh lebih besar, banyak yang besar ketimbang tingginya gitu kan. Yang banyak yang kecil-kecil tapi boobsnya besar. Terus lingkarnya juga ada yang besar, atau ada yang kecil, lingkar kecil 32 lingkarnya tapi boobsnya tuh DC. Itu banyak kejadian itu perempuan Indonesia ciri khasnya seperti itu. Jadi kalau dibilang role modelnya adalah, karena ini pakaian dalam, gue bisa berani bilang role model kita adalah kalian semua, perempuan Indonesia. Berarti ini apa namanya, kalian yang paling buka ini adalah produk yang paling mengerti perempuan Indonesia ya, badan perempuan Indonesia ya. Jadi kita kayak ngerasa ownership banget, dia punya ownership juga ya, kayak kalau kita kayak you know me, you know myself gitu kan. Iya, dan kenapa kan tadi Mirna nanya soal namanya kan kalau setiap koleksi nama-namanya perempuan semua kan, nama-nama kita, teman-teman kita semua, ada Ira, ada Dewi ya kan, ada nama-nama perempuan Indonesia, ada Saras. Nah itu sebenarnya memang part of yang ide yang gue pikirin juga, bahwa lo harus ada kedekatan sama yang lo beli gitu loh. Aduh, ini asik banget sih. Gue udah tadi terpana loh dengan website lo ini nih. Ya kan? Kita akan ada. Ini yang merah, ini menantang banget yang merah. Oh iya, ini buat edisi Imlek. Ini terbatas loh. Terbatas. Palingan setelah Februari nggak akan dijual lagi. Jadi cepet buruan beli deh kalau yang mau beli merah. Ini lo sekalian jual ininya ya? Apa tuh namanya, kayak luarannya gitu, outernya? Kimononya. Ini gue lagi lihat. Yes, kita ada kimono. Kita ada kimono juga, dan nanti minggu ini deh, akhir minggu ini kita akan mengeluarkan edisi Valentine, jadi pink. Ih, seperti bajuku. Lucu banget, ada robe-nya juga pink. Pokoknya itu cuma sampai Februari aja. Habis itu udah nggak ada lagi. Tekin buat kita ya. Love nanti ya buat yang ini ya, yang pink ya. Nanti gue belum punya. Nanti orang adminnya. Gue belum punya lingerie warna pink. Nanti lingerie warna pink. Lingerie. Itu lucu sekali nanti. Besok bikin produk baru namanya Iyut, boleh nggak? Iyut nama aslinya siapa ya? Marlin. Nggak nama Indonesia ya kalau Marlin ya. Nggak nama Indonesia ya. Mirna nama Indonesia. Semua akan ada deh, kalau nama perempuan Indonesia pasti akan ada. Mirna pasti akan ada. Vira pasti akan ada. Iya. Oke. Oh, nama tengah gue aja deh, nama tengah gue nanti nama Indonesia banget dan nama Batak, C. Apa? Nanti ya gue share. Oke, I think ini udah. Gue pertanyaan dari Era kayaknya udah. Mungkin terakhir dari Mirna. Mau tanya apa lagi buat Sari nih? Kayaknya seru banget nih. Sebelum ditutup, Sar, ada nggak pesan Sari nih buat para Eureka Woman Ladies yang mungkin pesan-pesan yang mereka lagi sama kayak Sari nih ya, memulai usaha justru pada saat pandemi, ada nggak tips atau pesan apa gitu untuk mereka? Intinya in business juga kita yang gue pelajari juga, karena kan sebenarnya kan gue bikin ini tuh bukan karena apa ya itu kan karena tadi gue udah jadi kurator, udah lama kan kurator fashion kan emang gue gitu, jadi gue bertemu dengan ratusan brand lokal, mulai dari udah established sampai masih UMKM yang UMKM kecil mikro banget, itu gue udah ketemu kan, gue udah ngobrol sama mereka, gue belajar juga banyak dari mereka gitu. Jadi memang sebenarnya gue tuh mendapatkan spirit, gue dulu nggak pernah loh mau punya brand fashion loh Mir, bener-bener gue nggak pernah mau, karena gue berpikirnya gini, udah deh gue yang jadi advisernya aja, gue seneng membantu brand gitu, gue kasih ide ini, nah itu gue kasih konsultasi, tapi gue sendiri untuk bikin brand, no, gue nggak pernah mau. Tapi somehow
kemarin nih gue merasa kayak oh my god, ini kayak gemes banget, gak ada yang bikin, nggak banyak yang bikin, dan maksudnya kayak I know I can do it. Nah itu tuh kayak pikiran itu ya, bahwa gue pede bahwa kita bisa melakukan ini passion kita. Nah kalau lo udah ada passion aja di apa yang mau lo lakukan, lo akan survive, insya Allah deh. Lo akan jalannya lancar aja. Kayak tadi gue cerita sama Mirna bahwa ya alhamdulillah banget dalam seminggu gue langsung dapet bikin bisnis plan dalam waktu seminggu. Dari gue dapet wangsit sampai seminggu itu gue udah kelar semua gitu loh, dapet semua apa sources apa semua gue udah tahu. Tapi kan itu buah hasil juga dari pekerjaan gue yang 20 tahun kemarin gitu. Iya. Wow, sukses ya, mudah-mudahan ibaratnya baby yang sekarang sudah dibangun bisa bertumbuh dan bisa jadi one of the like iconic brand di Indonesia gitu ya, dan being ini go international in the futures ya. Thank you banget Sari udah mau berbagi. Buat Mirna juga thank you banget udah kasih waktu untuk ngobrol-ngobrol dan ketemuan sama Sari di Bali sana. Nanti kalau di Jakarta kita ketemuan juga dong, buat kita ajak Sari ketemuan juga dong ya. Thank you Sari. Thank you Mirna, Marlin lagi jadi Marlin, Iyut dan Vira. Bye Sari, bye Mirna.